Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang pada video pembelajaran Universitas Bina Sarana Informatika. Kali ini saya akan membahas materi mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan pertemuan ke-14 dengan pokok bahasan kartu plastik dan asuransi. Kartu plastik adalah instrumen pembayaran atas kartu yang diterbitkan oleh bank atau lembaga pembiayaan yang lain yang dapat digunakan untuk alat pembayaran atas transaksi barang atau jasa dan dapat digunakan untuk penarikan tunai. Sebagai alat pembayaran, kartu ini sangat fleksibel dan praktis. Jenis kartu plastik dibedakan menjadi 1. Berdasarkan fungsinya, 2. Berdasarkan wilayah berlakunya. Berdasarkan fungsinya, kartu plastik terdiri dari 1. Kartu debit atau debit card. Kartu debit merupakan kartu yang dapat digunakan sebagai perintah bayar atau pendebetan terhadap rekening pemegangnya. Transaksi dengan menggunakan kartu debit adalah transaksi tunai yang pembayarannya tidak dengan uang tunai, tetapi melalui pembebanan rekening pemegang kartu debit dan pengkreditan terhadap rekening merchant. Yang kedua adalah kartu kredit atau credit card. Kartu kredit atau credit card merupakan kartu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran transaksi jual beli barang dan jasa. Kemudian pelunasan atas penggunaannya dapat dilakukan sekaligus atau secara angsuran sejumlah minimum tertentu. Yang ketiga adalah charge card, merupakan kartu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran suatu transaksi jual beli barang atau jasa, di mana nasabah harus membayar kembali seluruh tagihan secara penuh pada akhir bulan atau bulan berikutnya dengan atau tanpa biaya tambahan. Yang keempat adalah cash card. Cash card pada dasarnya adalah kartu yang memungkinkan pemegang kartu untuk menarik uang tunai baik langsung pada kasir bank maupun melalui ATM bank tertentu yang biasanya tersebar di tempat-tempat strategis, misalnya hotel, pusat-pusat perbelanjaan, dan wilayah perkantoran. Dengan melakukan perjanjian kerjasama terlebih dahulu, pemegang cash card salah satu bank dapat pula menggunakannya pada bank lainnya. Cash card tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran dalam melakukan transaksi jual beli barang atau jasa sebagaimana dengan credit card, debit card, atau charge card. Berdasarkan wilayah berlakunya, kartu plastik terdiri dari 1. Kartu kredit lokal, yaitu kartu kredit yang hanya berlaku di dalam suatu wilayah tertentu. Misalnya hanya berlaku di dalam satu wilayah negara saja. Yang kedua adalah kartu kredit internasional, merupakan kartu kredit yang dapat digunakan di berbagai negara tergantung dari bank yang mengeluarkannya. Contohnya adalah Visa Card, Mastercard, Diners Card, atau American Card. Pihak-pihak yang terkait dengan penggunaan kartu kredit meliputi 1. Issuer atau penerbit, merupakan lembaga yang menerbitkan dan mengelola kartu kredit. Lembaga penerbit ini dapat berupa lembaga keuangan bukan bank yang secara khusus bergerak dalam bidang kartu kredit, lembaga keuangan bukan bank lain, bank atau perusahaan non-lembaga keuangan. Yang kedua adalah acquirer atau pengelola, merupakan pihak yang mewakili kepentingan penerbit kartu untuk menyalurkan kartu kredit, melakukan penagihan pada pemegang kartu, melakukan pembayaran kepada pihak merchant. Yang ketiga adalah card holder atau pemegang kartu, merupakan pihak yang menggunakan kartu kredit dalam kegiatan pembayarannya. Yang keempat, merchant atau penjual,
merupakan pihak penjual barang dan jasa yang dibeli oleh cardholder dengan menggunakan kartu kreditnya. Sebelum merchant menerima pembayaran dengan kartu kredit tertentu, merchant tersebut terlebih dahulu mengadakan perjanjian kerjasama dengan issuer dan acquirer. Berikutnya akan dijelaskan tentang asuransi atau insurance. Asuransi berasal dari bahasa Inggris yaitu insurance yang artinya adalah pertanggungan. Pengertian asuransi menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992. Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Jenis asuransi. Jenis asuransi dibedakan menjadi 1. Menurut segi fungsi. Menurut segi fungsi, asuransi terdiri dari A. Asuransi kerugian, B. Asuransi jiwa, C. Reasuransi. Yang kedua, menurut kepemilikan. Menurut kepemilikan, jenis asuransi terdiri dari A. Asuransi milik pemerintah, B. Asuransi milik swasta, C. Asuransi milik perusahaan asing, dan D. Asuransi milik campuran. Istilah-istilah dalam pengertian asuransi meliputi 1. Polis asuransi, 2. Pemohon atau applicant, 3. Pemegang polis atau policy owner, 4. Tertanggung atau insurer, 5. Penerima uang pertanggungan atau beneficiary, 6. Uang pertanggungan, 7. Premi, 8. Nilai tunai, 9. Insurable interest. Adapun manfaat dari suatu asuransi adalah 1. Memberikan rasa aman, 2. Memberi kepastian, 3. Tempat menabung dan investasi. Jenis risiko dalam asuransi terdiri dari 1. Risiko murni, artinya adanya ketidakpastian terjadinya sesuatu kerugian, atau dengan kata lain hanya ada peluang merugi dan bukan satu peluang keuntungan. 2. Risiko spekulatif, artinya risiko dengan terjadinya dua kemungkinan, yaitu peluang untuk mengalami kerugian atau peluang untuk memperoleh keuntungan. 3. Risiko individu. Risiko individu terdiri dari A. Risiko pribadi, merupakan risiko atas kemampuan seseorang untuk memperoleh keuntungan akibat dari suatu hal, misalnya seseorang mengalami sakit. B. Risiko harta, merupakan risiko kehilangan harta karena hartanya dicuri atau hartanya hilang atau hartanya rusak yang dapat mengakibatkan kerugian keuangan. C. Risiko tanggung gugat, yaitu risiko yang disebabkan apabila kita menanggung kerugian seseorang dan kita harus membayarnya. Contoh, kelalaian di jalan yang mengakibatkan orang tertabrak oleh kita dan kita harus mengganti kerugian tersebut. Keuntungan adanya kegiatan asuransi terdiri dari 1. Bagi perusahaan asuransi. Bagi perusahaan asuransi, keuntungan asuransi adalah A. Keuntungan premi yang diberikan oleh nasabah,
B. Keuntungan dari hasil penyertaan modal di perusahaan lain. C. Keuntungan dari hasil bunga dari kegiatan investasi dalam surat-surat berharga. Yang kedua, keuntungan asuransi bagi nasabah. Bagi nasabah, asuransi dapat memberikan keuntungan di antaranya A. Memberikan rasa aman. B. Merupakan simpanan yang pada saat jatuh tempo dapat ditarik kembali. C. Terhindar dari resiko kerugian atau kehilangan. D. Memperoleh penghasilan di masa yang akan datang. E. Memperoleh penggantian akibat kerusakan atau kehilangan. Demikianlah pembahasan materi pertemuan ke-14 mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.